Sosok Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih melekat dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari survei Carta Politika diketahui pengaruh atau endorsement yang dilakukan Anies Ahok lebih besar dibandingkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Nama Anies Baswedan dan Ahok tampaknya tidak mudah dilepas begitu saja dalam perebutan kursi Jakarta 1. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengungkapkan, 3 paslon yang saat ini berlaga di kontestasi Pilkada Jakarta dapat memanfaatkan legasi dari kebijakan yang sudah dibuat Anies maupun Ahok. Pengaruh dari endorsement Anies dan Ahok ternyata lebih besar dibandingkan dengan Prabowo dan Jokowi. Jokowi ada di angka 16% yang akan manut, Pak Prabowo sekitar 21%, Ahok sekitar 23%, dan Anies paling besar ada di angka 28%. Jadi mau tidak mau dengan kondisi kita tahu bahwa dulu ada pertarungan keras di 2017 antara Anies dengan Ahok, ada pemilih fanatik dari masing-masing kedua tokoh, tetapi kalau ditanyakan kepada saya berharap bahwa pengaruh besar dari Ahokers dan anak abah ini jangan kemudian diartikan bahwa mereka kemudian sebisa mungkin ingin mendorong Anies misalnya untuk kemudian menyatakan dukungan resmi. Saya lebih berharap katakanlah ada kepuasan tinggi terhadap Anies, legasi apa yang dianggap kemudian jadi keberhasilan Anies, itu yang bisa diteruskan. Yang gagal ya ditinggalkan. Termasuk juga ketika bicara mengenai Ahok, ada yang pasti dianggap sebagai sebuah legasi, tapi ada juga yang dianggap belum rampung dilakukan. Jadi Juru bicara Paslon RK Suswono, Sheryl Tanzil, menyebut pengaruh sosok Anies dan Ahok terhadap pemilih Jakarta merupakan tantangan bagi RK Suswono. Selain itu, RK Suswono akan lebih mempermudah sosialisasi program yang ditawarkan agar dapat dimengerti oleh semua kalangan pemilih. Tadi Mas Toto bilang bahwa memang masih sangat besar pemilih terpengaruh atas pilihannya dulu Anies dan Pak Ahok. Berarti ini kan masih para pemilih psikologis ya. Itulah tantangan kami. Kami juga selain ingin dipilih karena disukai, tentunya kita juga ingin mengedukasi masyarakat Jakarta bahwa apa sih visi misi dari pasangan kami. Pasangan kami punya 6 prioritas visi misi. Misalnya dana RW yang kita siapkan 1 miliar dalam 5 tahun. Jadi 1 RW itu akan dapat sekitar 100-200 juta per tahun yang bisa dikelola sendiri. Tentunya kita berikan pendampingan. Juru bicara Paslon Pramono Rano, Aris Setiawan Yodi, mengklaim Pramono Rano sudah menawarkan beragam program lanjutan yang sebelumnya dijalankan di era Gubernur Anies maupun masa kepemimpinan Ahok. Kami selain memperkenalkan sosok Mas Pram dan Bang Dul, juga ide-idenya, semangat dan kesinambungan program-program yang sudah bagus ini yang tidak ingin kita putus. Kita tidak ingin program-program yang sudah bagus digantikan karena ganti gubernur. Ini namanya kita tidak ingin ada ego-ego atau keakuan ya dari seorang calon gubernur di Jakarta. Misalnya kalau kami ingin ada pengganti JIS, misalnya membangun yang baru, kita tidak ingin mengganti JIS, kita ingin meneruskan JIS yang luar biasa itu, kita sempurnakan akses transportasinya. Kemudian transportasi umum, kita ingin meneruskan programnya Mas Anies, yaitu Jaklingko RP0 gratis, yang akan kita perbanyak rutenya, kita perbanyak jumlah armadanya. Sementara itu, Ketua Tim Ses Darmakun, Siti Fadila Supari, mengungkapkan saat ini Darmakun fokus untuk mengambil hati masyarakat yang sebelumnya sudah kecewa terhadap partai politik. Sampai sekarang sih optimal, dan tentu saja tidak bisa disamakan dengan yang petugas partai ya. Kalau petugas partai itu logistiknya penuh, dan kemudian mesinnya sudah ada. Kita itu betul-betul merayap dan betul-betul dengan program-program yang disampaikan langsung pada rakyat. Dan disitulah kita mendapatkan banyak pendukung. Selain itu juga masyarakat yang kecewa dengan partai itu juga larinya kepada kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.